Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri Moderator yang berbahagia. Saya Nur Faisah, tim Pro pembicara pertama. Di sini untuk menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan yang berbunyi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Mengapa kami mendukung? Karena kami yakin bahwa pendidikan adalah suatu yang dinamis, yang harus mengikuti zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Dunia tidak seperti 10 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu. Maka pendidikan pun tidak boleh statis, apalagi ketinggalan zaman. Kami tidak sedang berbicara tentang sistem belajar darurat saat pandemi. Kami sedang berbicara tentang transformasi permanen, yaitu langkah terencana dan strategis untuk membuat pendidikan tinggi lebih inklusif, efisien, dan modern. Dengan menggunakan teknologi digital sebagai tulang punggungnya. Saya akan menyampaikan argumen saya. Yang pertama itu ada format daring memungkinkan personalisasi pembelajaran. Pendidikan daring membuka jalan bagi pembelajaran yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Mahasiswa yang cepat menangkap bisa melaju lebih cepat. Yang membutuhkan pengulangan bisa memutar ulang video pembelajaran. Yang ingin mendalami materi bisa mengakses tautan tambahan, e-book, jurnal, atau forum diskusi. Dalam sistem tatap muka tradisional, hal ini sulit dilakukan karena semua mahasiswa dipaksa mengikuti kecepatan dan gaya mengajar dosen. Argumen saya yang kedua, daring memberikan catatan digital permanen. Dalam perkuliahan daring, seluruh proses dapat direkam dan disimpan secara digital, termasuk materi dosen, diskusi kelas, bahkan kehadiran dan interaksi mahasiswa. Dengan begitu, setiap mahasiswa memiliki akses untuk mengulang pembelajaran, menganalisis kembali materi yang belum dipahami, dan menyesuaikan jadwal belajar secara mandiri. Bandingkan dengan sistem tatap muka. Bila mahasiswa sakit atau izin, ia tertinggal catatan bergantung pada tulisan tangan. Banyak ilmu penting yang hilang karena mahasiswa tidak sempat mencatat. Saya akan menyampaikan argumen saya yang ketiga. Daring mengurangi ketimpaan sosial mahasiswa. Di kampus sering terjadi pembedaan mencolok antara mahasiswa dari keluarga berbeda dan kurang mampu, baik dari segi pakaian, kendaraan, tempat tinggal, bahkan gaya bicara. Pembelajaran daring membantu mengaburkan perbedaan itu. Semua mahasiswa tampil di layar yang sama, dengan ukuran gambar yang sama, dengan hak suara yang setara di ruang digital. Di ruang kelas online, status ekonomi bukan lagi faktor utama yang terlihat. Dan saya akan menyampaikan argumen saya yang keempat, literasi digital meningkat. Pembelajaran daring juga mendorong peningkatan literasi digital, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Mereka dituntut menguasai platform pembelajaran, mengelola dokumen digital, memanfaatkan sumber daya online, dan menggunakan berbagai aplikasi produktivitas. Ini adalah kemampuan yang sangat penting di era kerja modern. Bayangkan jika kita lulus, mahasiswa tidak hanya membawa ijazah, tapi juga membawa keterampilan teknologi yang sudah terbentuk sejak bangku kuliah. Kami justru khawatir jika sistem pendidikan kita masih tetap analog di tengah dunia yang sudah digital. Dan saya akan menyampaikan argumen saya yang kelima. Format daring memungkinkan desain pendidikan baru. Dengan sistem daring permanen, kampus dapat mengembangkan model baru seperti blended learning, flipped classroom, dan modular learning. Ini membuka ruang bagi dosen untuk merancang perkuliahan yang lebih kreatif, tidak lagi sekedar ceramah. Mahasiswa bisa belajar mandiri di awal, lalu berdiskusi secara langsung di sesi daring. Jadi, sistem daring bukan sekedar kuliah lewat Zoom, tapi cara baru dalam mengelola ilmu, ruang, dan waktu. Saya akan menyampaikan argumen saya yang keenam. Pendidikan daring lebih siap menghadapi krisis global. Kita sudah belajar dari pandemi COVID-19 bahwa sistem pendidikan konvensional sangat rentan terganggu oleh krisis. Saat itu, banyak kampus yang terpaksa tutup dan kelabakan
mencari sistem pengganti. Jika sejak awal pendidikan tersier sudah daring secara permanen, maka dunia pendidikan tidak akan goyah saat terjadi krisis. Saya akan menyampaikan argumen saya yang ketujuh. Mendorong kolaborasi global dan internasional pendidikan. Dengan sistem daring, mahasiswa bisa mengikuti kuliah tamu dari luar negeri, bergabung dengan program global, atau belajar dari dosen internasional tanpa harus keluar negeri. Ini memperluas wawasan, memperkaya pengalaman akademik, dan membuka peluang kolaborasi yang tidak terbatas oleh jarak. Kami khawatir jika tim kontra terlalu terpaku pada ruang kelas fisik, kita justru kehilangan peluang emas untuk membuka jendela dunia. Saya akan menyampaikan argumen saya ke-8. Ramah disabilitas dan lebih inklusif. Sistem daring memberi kesempatan kepada mahasiswa disabilitas untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, mahasiswa tunarungu bisa menyalakan subtitle otomatis. Mahasiswa disabilitas motorik tidak perlu menghadapi tantangan transformasi. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.